Syekh Albani itu beliau peneliti hadis lebih dari 20 tahun. Itu harus diakui. Dan beliau punya karya banyak. Makanya Syekh Said Mamduh, gurunya antum di Mesir, memasukkan beliau ke daftar ahli hadis. Siapa yang masukin? Syekh Said Mamduh, murid terbaik Syekh Yasin Al-Fadani dalam ilmu hadis. Siapakah Albani? Apakah emang kita harus ikut Syekh Albani dalam hadis sahih, disahihkan Albani, dhaifkan Albani? Kita cek dulu. Syekh Albani itu beliau peneliti hadis lebih dari 20 tahun. Itu harus diakui. Dan beliau punya karya banyak. Makanya Syekh Said Mamduh, gurunya antum di Mesir, memasukkan beliau ke daftar ahli hadis. Siapa yang masukin? Syekh Said Mamduh, murid terbaik Syekh Yasin Al-Fadani dalam ilmu hadis. Murid terbaik siapa? Syekh Yasin Al-Fadani dalam ilmu hadis. Beliau juga murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari. Lalu masalahnya apa? Kita cek apakah Syekh Said Mamduh membiarkan begitu saja? Enggak. Meskipun digolongkan ahli hadis, tapi Syekh Albani dikritik, bahkan dikeroyok habis-habisan oleh ulama. Kita lihat Syekh Albani itu pertama terkenal kapan? Waktu di Suriah, tinggalnya di Damaskus. Itu langsung berhadapan dengan ulama besar bernama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalah debat langsung. Lalu pindahlah ke Yordan. Pernah juga pindah ke Madinah, ya, balik lagi ke Yordan. Wallahu alam apa gimana susunannya itu. Di Yordan beliau menjadi penulis salah satu penerbit, muridnya namanya Zuhair Shawis. Tapi setelah beberapa kali Zuhair Shawis ini kemudian menerbitkan sebanyak mungkin. Dikira oleh Syekh Albani Zuhair Shawis menerbitkan tapi tidak kasih dia royalti. Berdebatlah mereka, pecah kongsi. Tahu pecah kongsi? Ya, akhirnya Syekh Albani memarahi Zuhair Shawis dan menulis itu dalam muqaddimah sifat salat Nabi. Bagaimana marahnya dia kepada Zuhair Shawis. Dia anggap Zuhair Shawis itu mengeksploitasi dia. Tapi di video terakhir Syekh Zuhair Shawis hampir nangis. Apa katanya? Saya murid Syekh Albani. Saya sudah memberikan hak-hak Albani. Sekian ribu meter tanah di Yordan yang mahal itu aku kasih untuk Albani. Kita perlu tahu, dinarnya Yordan itu mahal sama dengan pound sterling. Kalah dolar. Gak ada apa-apanya dolar. Apalagi rupiah, ya. Mampus kita kalau ke Yordan, ya. Langsung bokeh. Saya ke Yordan cuma berapa hari langsung bokeh, Pak, ya. Gak berani beli apa-apa di sana. Itu Syekh Albani udah diberi macam-macam, tapi dia dihasut oleh beberapa murid yang lain yang melihat kedekatan Syekh Zuhair Shawis terlalu dekat kepada Syekh Albani. Maka antum hati-hati, saya hati-hati. Kedekatan itu terkadang jika berlebihan, kadang membuat itu menjadi awal permusuhan yang luar biasa. Jadi sama orang jangan dekat amat, ya. Dekat boleh, tapi jangan terlalu ta'assub, fanatisme. Pecah kongsi sudah. Lalu Syekh Albani pernah bertugas, ya, diundang jadi dosen di mana? Nah, ini ajaib nih, di Madinah. Nggak pernah kuliah tapi jadi dosen. Mirip kayak Buya Hamka, nggak pernah kuliah tapi jadi dosen. Tapi karena beliau nggak pernah jadi mahasiswa, langsung aja jadi syekh, maka cara ngajarnya beda dengan cara ngajar dosen. Cocoknya sama pengajian. Beliau berfatwa agar mengeluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Akhirnya nggak lama konflik lagi, keluar lagi. Walhasil Syekh Albani penuh kontroversial. Saya sudah teliti, Syekh Albani punya satu sanad hadis dari Syekh Raghib At-Tabbagh. Namun info terakhir dari Syekh Ali Jum'ah bahwa beliau telah merobek ijazahnya. Wallahu alam, ya. Beliau nggak menghargai lagi ijazahnya. Tapi dalam Sahih Abi Dawud dia cerita,
Syaikhi fil ijazah Syekh Muhammad Raghib Tabbagh. Dia sebut syekh dalam mengijazahkan. Satu doang ijazahnya ada. Semoga dengan ijazah itu Syekh Albani termasuk ahli hadis bersanad, tidak hanya ahli hadis peneliti. Ahli hadis itu bisa non muslim loh. Mau tahu ahli hadis non muslim? Mau tahu? Namanya Wensing. Pernah dengar? Dulu ada kitab, dulu semua syekh kiai punya, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Sebelum ada Google, belum ada aplikasi Syamilah, aplikasi ini dan itu, orang kalau cari hadis lewat Al-Mu'jam Mufahras. Itu pimpinan proyeknya namanya Wensing, ahli hadis orang Belanda. Tapi sampai mati tidak percaya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis tapi kolbunya berhadas. Itu nasibnya, kasihan nggak tuh? Kasihan. Maka ahli hadis tuh nggak mesti mukmin, kan itu peneliti doang. Tapi kalau muhaddis pasti mukmin. Muhaddis itu yang man qala haddasana, yang meriwayatkan hadis langsung dari gurunya, dari fulan disebut muhaddis. Semoga Syekh Albani disebut muhaddis karena satu sanad itu cukup insyaallah. Ya. Saya kapan ternyuh dengan Syekh Albani? Setelah saya kritik Syekh Albani habis-habisan di pengajian-pengajian, ternyata sampailah kitab itu, Sifat Salat Nabi. Kita baca sampai akhir dari maghrib sampai isya. Di akhir dia berdoa, ya Rabb, jadikan aku orang di hari kiamat yang berkumpul di zumratil muhaddisin, di kelompok ahli hadis. Itu saya nangis tuh bacanya. Oh, ternyuh juga kita. Berarti Syekh Albani sebenarnya niatnya baik, cuma manhajnya tidak tepat. Jadi mungkinkah orang punya niat baik, manhajnya tidak bagus? Mungkin. Bukankah aliran-aliran sesat itu sebenarnya tidak mau sesat tapi manhaj dia sesat, benar nggak? Mohon maaf, agama-agama lain tujuannya baik nggak? Tapi cara beragamanya benar nggak? Nggak benar. Apalagi dalam persoalan hadis. Syekh Albani itu seharusnya jadi peneliti hadis aja, nggak usah menjadi mufti. Tapi dia suka berfatwa, padahal dia tidak pernah kuliah, nggak pernah dapat ijazah untuk berfatwa. Kami untuk fatwa dapat ijazah dulu dari guru, tapi sampai sekarang kita nggak pernah menilai diri kita bisa berfatwa, cuma nukil fatwa aja. Jadi bolehkah Syekh Albani dijadikan rujukan dalam sahih tidak sahih? Boleh dengan syarat. Dengan syarat apa? Tidak ada kontradiksi antara dia dengan ulama-ulama yang huffaz. Contohnya, Imam Tirmizi bilang hadisnya sahih atau hasan, terus Albani bilang dhaif, pakai Imam Tirmizi. Contohnya apa? Dulu pernah kita kasih contoh. Imam Tirmizi menyebut hadis mengazankan anak baru lahir, hadisnya sahih hasan. Tapi Syekh Albani bilang dhaif. Kita pakai mana? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi murid siapa? Murid Bukhari. Gurunya ratusan. Syekh Albani gurunya cuma satu. Oh, Syekh Albani itu kutub buku, lebih kutub buku Imam Tirmizi. Ya, Syekh Albani banyak hafal hadis, yang benar. Buktikan kalau iya. Ya, kita udah dengar rekaman-rekaman Syekh Albani, itu nggak hafal sanad hadis. Alhamdulillah kita minimal hafal lah satu sanad hadis innamal a'malu binniyat dari kita sampai ke Nabi ya. Nanti kita sambung-sambung dengan riwayat-riwayat yang lain, insya Allah. Ya, saya juga masih ngapalin Sahih Bukhari, belum selesai. Ya, semoga selesai sebelum wafat, amin. Ya, biar nanti menjadi penghafal Sahih Bukhari, insya Allah. Oke, jadi Syekh Albani boleh dipakai dengan syarat apa? Tidak ada kontroversi dengan ulama. Iya, kontradiksi dengan ulama. Silakan. Ustaz, kalau saya Ustaz, iya. ada pertanyaan yang lainnya berkaitan dengan tawassul. Dalam kitab Qaidah Jamilah fi Tawassuli wal Wasilah karena Ibnu Taimiyah dikatakan ada dua, yaitu tawassul dengan iman dan amal, takut taat kepada Allah. Yang kedua tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Sedangkan yang ketiga tawassul dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
next aja. Baik, ini saya pertanyaannya adalah satu, pendapat yang di atas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Buya, terutama dengan tawasul zat yang memang nikmat. Pendapat ulama itu dilarang. Yang kedua, tawasul melalui Buya apa dibolehkan? Ya, saya bedanya di mana sama Ibnu Taimiyah? Kita sudah sebutkan tadi, Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul dengan iman dan taat. Kita sudah sebutkan tadi. Dan Ibnu Taimiyah melarang tawasul dengan cinta atau zat. Nggak ada bedanya, sama. Kita sudah baca kitab Penyu Fatawa itu ya berkali-kali. Antum bacanya paling di Syamilah atau di Google ya. Kita baca teksnya langsung. Jadi nggak beda, sama kok. Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul dengan iman, terus apalagi taat. Tapi dia melarang tawasul dengan cinta dan zat Nabi SAW. Maka kalimat bijahin Nabi itu nggak boleh bagi Ibnu Taimiyah. Inilah maka Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam sempat mendebat Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu murid-murid Ibnu Taimiyah menulis, ketika ada biografi Ibnu Athaillah Sekandari ditulis karena syadidan ala Ibnu Taimiyah, orang ini keras sekali memantah Ibnu Taimiyah, saking bencinya mereka Imam Ibnu Athaillah. Mereka senangnya kalau ada orang muji Ibnu Taimiyah. Mana ada orang dipuji semua orang? Gak ada ya. Jangan tawasul sama saya ya, jangan tawasul dengan saya, tawasul sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tawasul dengan imam-imam yang soleh yang sudah pasti wali. Saya kan belum pasti wali. Kalau wali murid pasti. Tapi doakan saya jadi wali Allah beneran. Amin ya. Kalaupun saya jadi wali, jangan tawasul sama saya ya. Tawasul dengan Sayyidus Salihin Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz katakan sepakat dengan pendapat bahwa tawasul pada orang soleh yang meninggal hukumnya mubah. Pertanyaan, tawasul pada amal solehnya, ini ada 3 pertanyaan Ustaz, kita selesaikan dulu. Tawasul pada amal solehnya atau orangnya, satu. Yang kedua, di berbagai rumah makan di Pekanbaru ada foto orang soleh, apakah itu tawasul pada orang yang soleh? Yang ketiga, bolehkah berdoa dengan redaksi seperti ini, Pak, doakan aku ya agar aku sukses, agar aku cepat nikah dan lainnya, padahal bapaknya itu telah meninggal. Doa itu diminta saat ziarah kubur. Masuk kemana tuh pertanyaan yang terakhir? Tawasul dengan nomor 1, 2, 3. Nomor 1 tadi apa? Bertasul dengan zat, kemuliaan seseorang. Yang terakhir supaya dapat jodoh itu tawasul yang mana tuh? Yang jodohnya baru 1 atau jodohnya belum sama sekali? Itu tawasul yang mana? Bizat. Boleh nggak? Kalau bapaknya soleh boleh. Tapi khawatir saya bapaknya nggak soleh. Apa kata Imam Al-Baihaqi dari Imam Al-Balkhi, Abi Muhammad Al-Balkhi kalau nggak salah, kam min qabrin yuzar wa ahluhu yu'azzab. Betapa banyak kubur yang dia zarahi, tapi orang dalam kubur sedang disiksa, padahal orang-orang kira dia orang soleh. Banyak itu ya. Jadi jangan-jangan malah nggak bakal mustajab. Jadi kayaknya yang gagal-gagal nikah ini tawasulnya begituan ya. Jadi tawasul dengan amal soleh itu tidak ada perdebatan karena hadisnya sahih. 3 orang yang terjebak di goa itu menyebutkan, ya Allah dulu saya begini, tolong kabulkan doa kami karena amal itu. Tapi tadi perkataan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jika tawasul dengan amal soleh dibolehkan, apalagi tawasul dengan orang. Karena mungkin nggak bayangin amal soleh tanpa ada orangnya. Coba bayangin orang sholat tapi nggak ada orangnya. Bisa nggak? Amal soleh nggak ada orangnya, bisa nggak? Tuh gagal paham semua tuh, pada bengong kan? Itu bukti kalau nggak bisa. Oleh karena itu, jika bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan, apalagi dengan orang yang
soleh. Saya belum tentu soleh di hadapan Allah, jadi jangan tawasul dulu sama saya ya. Terus gimana kalau di Pekanbaru? Nggak hanya di Pekanbaru, sampai ke Papua sono ada ya, rumah makan orang Pariaman itu namanya Tuanku Saleh. Saleh juga namanya ya. Tuanku Saleh ini salah satu figur legendaris di kalangan orang Pariaman. Dulu beliaulah yang mengislamisasikan, kalau Islam udah masuk ke Pariaman, tapi mengislamisasikan orang Pariaman, sehingga dengan ajaran beliau banyaklah orang yang jadi soleh, doa-doanya mustajab. Kalau beliau ada, setan kabur, sihir-sihir hancur. Oleh karena itu, supaya mengenang ajaran-ajaran beliau, orang Pariaman biasanya yang buka usaha taruh tuh ini, tunggu dulu, jangan sebut dulu hukumnya. Saya mau tanya nih ya, kalau majang di sekolah, ini kan orang sekolahan nih, supaya aman waktu akreditasi, iya, majang foto. Ayo siapa ayo? Gimana, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, supaya apa? Aman dari akreditasi. Itu kan sihir baru itu. Iya, tolak bala baru itu. Masa ama dia aja boleh, ama angku soleh nggak boleh, kan aneh. Majang foto pacarnya boleh, majang foto angku soleh kok nggak boleh? Oh ternyata dia punya mazhab, foto itu haram. Ya sudah, udah nggak bisa ngomong kita sama dia. Gimana mengharamkan foto? Dia kajiannya direkam, streaming lagi.